Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini tanggal 3 Mei 2020 kita kembali beribadah secara online di minggu yang pertama di bulan Mei, yang artinya kalau dihitung sudah 7 kali kita beribadah secara online. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, sehingga walaupun dalam keadaan seperti apapun kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa merenungkan firman Tuhan, tetap berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu ibadah yang berkenan. Dan mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Raja-Raja yang pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-37, 38 dan 39. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Puji Tuhan. Ini adalah doa Salomo ketika Salomo selesai membangun bait suci, bait Allah. Maka dalam acara pentahbisan dia mengucapkan sebuah doa yang cukup panjang, disampaikan oleh Salomo. Jika dikelompokkan, ada 8 permohonan dalam doa Salomo tersebut. Ada tadi yang kita baca adalah salah satunya, bagaimana Salomo berdoa, seorang yang berdosa ketika dia berdoa di rumah Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosanya. Ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, ya baik kepada sesamanya, maka ketika dia membawa korban persembahan, dia meminta ampun, Tuhan akan mengampuni. Seorang asing, walaupun seorang asing yang ikut berdoa di rumah Tuhan, di bait Allah, maka Tuhan juga akan memberkati kehidupannya. Dan yang tadi kita baca bagaimana jika terjadi sebuah penyakit sampar, belalang pelahap, tulah, atau apapun itu, ketika ada seseorang atau segenap bangsa berseru berdoa di rumah Tuhan, di bait Allah, maka Tuhan akan bertindak. Inilah doa daripada Salomo. Jadi intinya bagi bangsa Israel, bait Allah itu adalah solusi bagi segala permasalahan, pergumulan hidup, sakit, penyakit, tulah atau apapun. Ketika berdoa di rumah itu, maka sesuatu akan terjadi. Pertanyaannya, benarkah demikian? Mungkin saudara berpikir, apakah Bapak meragukan kuasa Tuhan? Oh, jelas tidak. Tapi yang saya maksudkan adalah, mari kita lihat secara realitasnya yang terjadi seperti apa. Karena itu penting sekali kita mengetahui terlebih dahulu sejarah dan kisah dari bait Allah itu sendiri. Bait Allah itu sendiri bermula dari kemah suci, yaitu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Mereka ingin seperti bangsa lain, di mana bangsa-bangsa lain menyembah dewa-dewa Tuhan bagi mereka yang terlihat, yang bisa disembah, dan punya tempat-tempat khusus di gunung-gunung, di tempat-tempat kuil-kuil ibarat di sesembahan mereka. Karena itu Tuhan memanggil Musa di atas gunung Sinai. Oke, kalau memang bangsa Israel seperti itu, aku berikan hukum. Nih mereka, aku akan hadir di tengah mereka. Aku berikan hukum, aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada hukum-hukumnya jelas semuanya. Lalu mereka harus membuat sebuah tempat di mana nanti Tuhan akan menyatakan kehadirannya, hadiratnya yang bisa dilihat oleh mereka.
berupa awan kemuliaan yang luar biasa. Nah, yang saya tekankan di sini adalah ini awal mulanya adalah inisiatif dari bangsa Israel, bukan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta sebuah tempat. Karena jelas Tuhan sendiri mengatakan, bagaimana mungkin bumi ini bisa menampung? Karena jelas dia the maker-nya, dia penciptanya. Bagaimana yang dicipta bisa menampung penciptanya? Jelas tidak mungkin. Tapi karena bangsa Israel meminta, oke, aku akan berikan seperti itu. Kemudian berlanjut ketika di zaman Daud, ketika Daud sudah berkuasa, dia tinggal di istana yang mewah, yang megah. Lalu dia berpikir, masa Tuhan tinggal di dalam kemah. Maka mulai disusun pembangunan rencana bait Allah. Tapi Tuhan menyatakan kepada Daud, kalau kamu yang mau bangun bait Allah tersebut, bukan tangan kamu yang membangun, kamu cukup menyediakan bahan-bahannya, sebagian bahan-bahannya. Dan kemudian di zaman Salomo mulai dibangun bait Allah yang sangat luar biasa megah, mewahnya, terdiri dari emas, perak, permata, batu-batu yang luar biasa mahal, dari kayu-kayu yang sangat-sangat mahal. Dan terbentuklah bait Allah yang menjadi pusat peribadahan bangsa Israel yang sedemikian mewah tersebut. Pertanyaannya kembali, ketika bait Allah itu selesai didirikan dengan segala kemewahannya, dengan segala ritual-ritual yang harus dijalankan oleh mereka, apakah itu benar menjadi sebuah solusi bagi bangsa Israel, bahwa kehidupan mereka benar-benar ada dalam pemeliharaan Tuhan, mereka benar tidak pernah hancur, mereka selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan? Sejarah Alkitab mencatat Salomo di ujung hidupnya dia bersalah kepada Tuhan, dia melakukan kesalahan. Lalu turun lagi kepada keturunan Daud dan hancurlah justru bangsa Israel. Raja demi raja berganti-ganti, semuanya kembali hidup dalam dosa, penyelewengan rohani terjadi, penyembahan berhala. Sampai pada akhirnya bangsa Babel datang, merampas perkakas bait Allah, menghancurkannya, membawa bangsa Israel ke negeri mereka dijajah oleh bangsa Babel. Tapi kemudian Tuhan ingat janjinya kepada leluhurnya, dan dikatakan melalui nabi-nabi yang diutusnya bahwa Israel akan dipulihkan. Dan ketika Israel benar dipulihkan kembali ke Yerusalem, mereka berusaha kembali membangun bait Allah yang kedua. Tapi apakah dengan bangun bait Allah tersebut juga solusi bagi bangsa Israel? Bangsa Israel kembali hancur, kembali dijajah sampai kepada zaman Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada abad yang ke-70 dihancurkan ya bait Allah yang kedua tersebut. Dan pada masa kini orang Israel kembali berusaha membangun bait Allah yang ketiga, karena mereka masih meyakini bahwa ini adalah solusinya bagi mereka. Tapi benarkah itu yang Tuhan mau? Benarkah melalui bait Allah mereka bisa menjadi bangsa yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, menjadi bangsa yang benar-benar takut akan Tuhan, sehingga Tuhan ada memelihara mereka? Jadi apakah bait Allah itu dan segala kemewahannya, ritual-ritual yang diadakannya bisa menjadi solusi bagi bangsa Israel? Dari uraian yang sudah kita bahas, jelas gagal. Berarti apakah Tuhan kurang hebat? Tuhan bisa kalah? Yang saya mau tekankan kembali di sini adalah awalnya ini bukan inisiatif Tuhan. Yang tadi kita bahas di awal, ini inisiatif dari bangsa Israel, kehendak maunya bangsa Israel, maunya Daud membangun bait Allah. Tuhan tidak pernah meminta. Lalu apa yang Tuhan kehendaki sebetulnya? Apa yang Tuhan mau? Cara ibadah yang seperti apa yang Tuhan mau? Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes yang keempat, Yohanes 4 ayat yang ke-23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini yang dikehendaki oleh Bapa. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus, dikehendaki oleh Tuhan kita. Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa itu menyembah dalam roh dan kebenaran? Sebuah ritual, sebuah doa, sebuah penyembahan yang muncul dari dalam hati yang terdalam, yang semuanya difokuskan hanya untuk Tuhan, hanya ditujukan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar, dan hati yang tulus, timbul dari hati, dari sanubari yang terdalam, untuk benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana cirinya? Jika saya berbahasa roh, kemudian saya mengucapkan banyak kata bijak, jika saya pandai berkhotbah, saya bisa menyembah dengan bahasa roh. Kemudian mungkin saudara menganggap saya adalah seorang penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu bagi manusia. Tapi bagi Tuhan, sekali lagi, Tuhan bisa masuk ke tempat yang terdalam dalam hidup kita, yaitu hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Dia tahu segala motivasi yang ada dalam hati kita saat kita menyembah, saat kita beribadah, saat kita melakukan ritual kita kepada Tuhan. Dia tahu yang terdalam, dan itulah yang Dia lihat. Itulah yang Dia kehendaki, yaitu hati yang tulus dalam menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika korban bakaran dipersembahkan, tapi dengan hati yang tidak benar, dengan ada sesuatu dalam hatinya, maka Tuhan sangat mencium bau busuk, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bau bakaran itu bisa memuakkan Tuhan. Tapi ketika kita melakukan ritual, membakar korban bakaran, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati yang benar, maka itu akan naik menjadi sesembahan yang harum, dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itulah penyembahan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Dan sebenarnya dalam ayat 1 Raja-Raja tadi, 1 Raja-Raja 8 ayat ke-39, jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan sebenarnya melihat hati, bukan melihat ketika bangsa Israel berdoa di bait Allah tersebut. Mari kita kembali buka 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-39 yang tadi kita baca. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Nah ini lihat, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Salomo dengan hikmat yang luar biasa yang dia dapat dari Tuhan, sebenarnya sudah jelas mengiratkan hal tersebut. Bukan bait Allahnya, bukan tempatnya, tapi hati. Puji Tuhan, kita gak harus selalu pergi ke Israel, ke tembok ratapan untuk berdoa memuji Tuhan di sana. Kita juga gak harus selalu ada di gereja untuk bisa berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Saudara dan saya cukup punya hati yang tulus, punya motivasi yang benar. Ketika kita berdoa, menyembah Tuhan, melakukan ritual kita kepada Tuhan, maka saya pastikan itulah solusi yang paling tepat, yang akan mengatasi segala pergumulan hidup kita, yang akan mengatasi segala permasalahan hidup kita, yang akan menjadi kekuatan bagi kita, yang akan menjadi suatu hal yang luar biasa dalam hidup kita, di mana Tuhan memimpin kehidupan kita, sebab kita menyembah dalam roh dan kebenaran.
saudara berpikir, kalau begitu apa gunanya gereja? Apa gunanya gedung gereja? Jelas berguna, jelas kita butuhkan. Karena gereja adalah salah satu tempat di mana Tuhan menyatakan hadiratnya. Gereja adalah tempat kita mempraktekkan bahwa kita ini adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Gereja juga adalah kumpulan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk bersekutu. Tapi jika karena suatu hal kita tidak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa melakukan ritual itu di gereja, apakah itu suatu masalah besar bagi kita? Apakah status kita sebagai penyembah yang benar, penyembah-penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran menjadi hilang? Apakah berarti hadirat Tuhan hilang entah kemana? Apakah kita menjadi bukan orang percaya lagi kepada Tuhan? Tentu tidak. Seorang dokter tetaplah seorang dokter walaupun dia tidak bisa datang ke tempat prakteknya. Dalam menghadapi situasi, kondisi yang memang berat bagi kita pada akhir-akhir ini, dalam memerangi wabah yang masih terus terjadi ini, ada banyak beban doa kita, ada banyak pergumulan kita, ada banyak hal-hal yang rasanya di luar kemampuan kita. Di saat itu kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita harus lebih dekat ke Tuhan. Kita harus lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Kita harus punya hubungan intim yang lebih lagi kepada Tuhan. Tapi bagaimana Pak, gedung gereja saya tidak bisa lagi kita beribadah di gedung untuk saat ini. Saya tidak bisa ketemu Bapak Ibu Gembala saya. Saya tidak bisa curhat kepada mereka. Ingat, saudara dan saya, jemaat GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi, punya status, yaitu penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, penyembahan yang benar-benar muncul dari hati yang terdalam dengan motivasi yang benar, hanya untuk fokuskan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka percayalah, dimanapun saudara berada, saudara cukup buka hatimu. Saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Aku percaya hadirat-Mu ada dimanapun berada. Aku berdoa kepada Tuhan. Maka segala pergumulan hidupmu, segala beban doamu, segala hal-hal yang mungkin sedang menekan kita saat ini, kita akan temukan solusinya, yaitu saat kita menyembah Tuhan kita dalam roh dan kebenaran, dengan hati yang benar, dengan hati yang beres, dengan motivasi yang tulus kepada Tuhan. Amin. Saudara percaya itu? Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi, karena sebentar kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam prosesi perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya mengingatkan tentang firman Tuhan yang tadi. Bagaimana sikap hati itu sangat penting di hadapan Tuhan. Juga pada saat sebentar kita akan masuk dalam perjamuan asal kudus, menikmati tubuh dan darah Kristus, bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Bagaimana sikap hati kita? Ini bukan soal tempat, harus di sana, harus di sini merayakannya, melakukannya. Ini bukan soal ritual-ritual agama. Ini bukan soal siapa yang harus membagikan perjamuan kudus ini. Tapi ini adalah masalah hati kita. Bahwa siapa yang mau mendapatkan berkat, mendapatkan kuasa dari perjamuan asa yang kita lakukan, maka yang terpenting adalah hatinya harus beres di hadapan Tuhan. Bebas dari virus-virus apapun, virus-virus kedengkian, virus-virus kebencian, virus kepahitan, semua harus dibereskan sehingga kita mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Virus corona adalah virus yang sangat berbahaya pada hari-hari, dan itu bisa dicegah dengan kita rajin cuci tangan,
dengan social distancing, dengan physical distancing, dengan PSBB sekalipun. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya dari virus corona itu sendiri. Itu virus kebencian. Virus-virus yang dalam hatimu, virus kepahitan, virus yang tidak bisa mengampuni, virus yang pendendam. Lalu dengan apa itu semua kita harus bereskan? Dengan cara apa kita membersihkannya? Dengan tubuh dan darah Kristus. Amin. Dengan tubuh dan darah Kristus yang akan membasuh seluruh kehidupan. Karena itu saat ini buka hatimu. Saat ini buka hatimu lebih dalam lagi. Katakan, aku mau beres di hadapan-Mu Tuhan. Aku mau mendapatkan berkat lewat perjamuan asa yang kudus ini. Bersihkan virus-virus seluruh dalam kehidupan hatiku. Jika saudara mengimani itu, mari kita angkat satu pujian, satu dalam roh-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Biarkan musik mengalun dengan lagu. Haleluya Yesus. Mari saya berikan sedikit waktu kepada saudara. Terus saudara berdoa kepada Tuhan. Bereskan hatimu saat ini. Tuhan sedang mencurahkan berkat-Nya. Jangan sampai itu terhalangi oleh sikap hati kita yang tidak benar. Saat ini ada jawaban dari pergumulan-pergumulan doamu. Saat ini Tuhan sedang memberikan solusi dalam hidupmu. Satu yang perlu kita lakukan, buka hatimu. Sungguh-sungguh dengan motivasi yang benar berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku perlu Engkau. Aku mau makan tubuh dan darah-Mu, sehingga kuasa-Mu tinggal di dalam hidupku dan memberikan solusi bagi kehidupan aku. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ada kuasa dalam tubuh Kristus? Apakah saudara percaya tubuh Kristus mampu menyucikan, menguduskan seluruh kehidupanmu, menghancurkan segala sakit penyakitmu, menghancurkan segala persoalan-persoalan dalam hidupmu? Jika saudara percaya, dengan iman kita mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan berisi tubuh darah, berisi darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diperteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali makan roti ini dan minum cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya ada kuasa dalam darah Kristus? Apakah saudara percaya kuasa darah Kristus mampu menyucikan hati pikiran kita? Apakah saudara percaya darah Kristus mampu membersihkan segala sakit penyakitmu, baik jasmani maupun rohani? Apakah saudara percaya segala dosa-dosamu sudah diampuni atas kayu salib dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, mari dengan iman kita minum darah Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur siang hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah kepadamu Yesus. Bahkan Tuhan, kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, yang kami sangat percaya sudah menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu GSPD Philadelphia yang ada Cimahi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam seminggu ke depan, dalam segala aktivitas kami ya Tuhan, dalam segala pekerjaan kami, usaha kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan dan usahakan ya Tuhan. Kau tolong, Kau berkati, Kau pimpin, Kau lindungi kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah makan tubuh dan darah-Mu, maka ada pimpinan-Mu, ada perlindungan-Mu, ada kuasa, ada otoritas yang daripadamu masuk dalam kehidupan kami, tinggal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mendeklarasikan iman kami kepadamu Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan, kami tidak akan khawatir lagi ya Tuhan menghadapi situasi-situasi hari-hari ini Tuhan. Sebab kami yakin percaya Engkau ada di dalam kami, Engkau yang memberi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar juga jemaat akan menerima berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah apapun yang Kau lakukan dan kerjakan di dalam Tuhan. Maka anugerah Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus akan selalu ada bagi kita jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.